Ditinggal tidur waktu bangun tuh, buset. Hai, ketemu lagi dengan gue Arif di sini. Masih dari tim IGC Channel ya. Tempat nongkrong kita ngobrolin seputar kripto. Oke, di video kali ini gue ingin mengupdate beberapa video-video yang udah kita upload ya beberapa hari yang lalu. Salah satunya yang ingin saya bahas adalah perkembangan tentang ini, Indodex, jadi decentral exchange terbaru ya di Indonesia yang diklaim sebagai tandingan buat Indodax dan toko kripto ya. Nanti update-nya akan saya bacakan, tapi sebelumnya buat kalian yang tadi malam sempat ya senam jantung ya, waktu subuh market itu ngedam dan lumayan parah, dan itu terjadi hampir di semua kripto. Nah, kita lihat di coin market cap, kita lihat grafiknya itu hampir sama ya tuh. Jadi ada semacam dam di sini kan ya. Nah, dan ini infonya yang saya tahu, dan mungkin masih ada juga ya sebab yang lain, tapi yang saya tahu yang menjadi penyebabnya ini adalah Evergrande itu gagal bayar. Ya, gagal bayar kupon obligasi utang Evergrande memperburuk ekonomi Cina. Jadi sebenarnya dari bulan September itu Evergrande sudah mulai itu ya rame ya diperbincangkan karena gagal bayar, diisukan seperti itu. Dan di sini disebutkan Evergrande, pengembang paling berhutang di dunia, telah tersandung dari tenggang waktu dalam beberapa pekan terakhir. Nah, hal ini tersebut karena bergulat dengan kewajiban lebih dari 300 miliar USD, di mana yang 19 miliar diantaranya adalah obligasi pasar internasional, dan Evergrande itu tidak bisa membayar gitu. Nah, kalau kita lihat di sini itu kalau tidak salah masa ininya tenggangnya itu hari Rabu seperti ini ya. Kita baca, perusahaan tidak mengalami gagal bayar atas kewajiban utang luar negerinya, tetapi masa tenggang 30 hari untuk pembayaran kupon lebih dari 148 juta dolar pada obligasi April 2022, 2023 dan 2024 itu berakhir pada hari Rabu. Seperti dikutip pada laman ini ya, idxchannel.com. Nah, jadi efek dominonya ini akan berpengaruh kepada hampir semua ini ya, bisnis-bisnis di Cina dan juga bisnis-bisnis di luar Cina, karena saling berhubungan gitu, dimana sekarang kan udah ekonomi global kan. Jadi kalau salah satu bisnis itu terkena krisis, maka akan berdampak ke bisnis-bisnis yang lain, dan tidak hanya dalam satu negara, dan mungkin bisa satu dunia ya yang saling berhubungan gitu. Jadi ini ada efek dominonya, dan kripto dan mungkin tidak hanya kripto aja ya, mungkin saham juga kena, terus mungkin juga forex juga kena ya. Jadi aset-aset atau instrumen-instrumen investasi yang ada itu sekarang mungkin kena juga imbasnya. Jadi ini salah satu penyebab kenapa semalam itu kira-kira subuh market itu ambles. Nah, kita ambil contoh semalam tuh Cardano itu parah banget turunnya, sampai di harga lebih dari $1.9 ya, di sini nyampe di harga $1,935. Padahal kemarin kita kan baru bahas ya di video sebelumnya, ini Cardano sudah mulai ngepam, udah bangun gitu dari tidurnya yang udah lama, tapi ditinggal tidur waktu bangun tuh, buset. Ini jujur ya, semalam tuh saya kaget gitu, ini kenapa gitu kok tiba-tiba langsung ambles seperti ini. Nah, ternyata saya cari-cari salah satu sebabnya itu Evergrande itu ya, Cina lagi gitu, kita yang kena imbasnya.
Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa dibilang tidak terlalu parah ya, karena turunnya itu cuma sekitar antara 6-10% ya rata-rata. Jadi ini masih aman, ini masih bertahan ya. Jadi ini sebagai titik amannya, ini Cardano harus bertahan di level 2,1 dolar. Kalau dia turun lagi di penutupan pasar, dan mungkin bisa turun lagi ya, tapi semoga aja tidak, karena saya tahu kekuatan dari komunitas Cardano itu sangat kuat. Jadi untuk kemungkinan harganya naik itu sangat besar ya. Dan juga untuk market-market yang lain nih, saya juga yakin komunitasnya juga besar, maka akan recovery dengan cepat. Nah, itu untuk kemarin ya, yang info tentang ngedamnya market. Jadi buat kalian tetap hold aja, kalau saran saya ya, untuk kalian yang tidak tidak masuk di pasar derivatif, mending kalian hold yang masuk di spot ya. Tapi untuk di derivatif ya, kalian harus bisa memperhitungkan sendiri bagaimana risk rewardnya ya. Oke. Nah, kemudian saya ingin mengupdate juga untuk update Indodex ini, dimana ada info terbaru. Kalau kita lihat di Twitternya, nah ini kita lihat di Twitternya ini Indodex. Jadi kompetisi pre-launch-nya itu masih ada ya, itu sampai tanggal 15 November. Dan kemarin itu sempat diperpanjang karena banyaknya antusias ya dari para dari masyarakat untuk mengikuti kompetisi dari pre-launch-nya Indodex ini. Jadi diperpanjang. Nah, itu sampai tanggal 15 November 2021. Jadi kalau kalian yang belum ikutan, kalian bisa ikutan sekarang. Untuk aturannya, prosedurnya gimana, kalian bisa lihat di Twitternya langsung di sini ya, ininya, linknya kalian bisa lihat. Terus yang terbaru lagi, ini ada pengumuman baru saja ini 42 menit yang lalu. Jadi Indodex itu akan launching pada tanggal 22 November ya. Jadi sebentar lagi, mungkin kalau nggak salah 10 hari lagi ya. Ini tokennya IDDX itu akan launching. Nah ini. Terus ada juga info ini buat kalian yang kemarin ikutan IDO ya. IDO untuk pembelian koin IDDX yang diselenggarakan di Genesis Pool. Jadi kalian kalau mau membeli koin ini harus lewat Genesis Pool ini, dimana nanti kalian juga harus membeli token dari Genesis Pool ini kalau nggak salah. Nah, buat kalian yang udah terdaftar, yang udah merasa mendaftar dalam whitelist yang kemarin itu, yang pertama, tapi belum menerima email, kalian bisa menghubungi ini, alamat ini ya, atau di Telegramnya langsung. Nah, di sini kalau kita lihat di Telegramnya ada pengumuman juga ya. Nah, ini emailnya sudah dikirim, artinya untuk mereka yang telah terdaftar dalam whitelist ronde 1 di Genesis Pool. Jika ada yang merasa harusnya sudah terdaftar tapi belum menerima email, mohon hubungi Gpool admin atau Taoism. Nah, nanti kalian bisa tanya ya, kalau seumpama nama kalian belum terdaftar di situ dan kalian sudah melakukan transaksi di situ ya untuk pembelian token Gpool-nya sebagai syarat untuk ikutan whitelist di IDO di Gpool ini. Nah, itu update untuk Indodex ya. Nanti kita tunggu untuk launchingnya pada tanggal 22 November nanti. Dan kalau nggak salah ini mungkin akan berbarengan dengan pengumuman pemenang ya untuk ini ya, kompetisinya. Tapi saya lupa, kalau nggak salah tuh seperti itu kemarin itu ya. Kita lihat saja nanti. Dan untuk perkembangan sekarang itu Indodex sudah mempunyai 6.991 pengikut, cukup banyak ya. Karena ini akan menjadi decentral exchange yang berdiri di Binance Smart Chain, yang berfokus untuk merevolusi cryptocurrency market di Indonesia ya, anggap aja sebagai pesaing dari toko kripto dan
Indodax ya. Dan Indodax ini bukan bagian dari Indodax ya, karena banyak yang bilang katanya Indodax ini adalah project dari Indodax itu, tapi sebenarnya bukan ya. Oke. Gue rasa cukup, videonya tidak terlalu panjang, karena saya hanya ingin mengupdate ini aja. Nanti untuk update berikutnya akan saya sampaikan di video-video berikutnya. Like jika kalian suka video ini, share, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan info terbaru dari kami tim IGC Channel. Tetap sehat, jaga kondisi tubuh, dan keep cuan.